Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan selalu bahagia dimanapun teman-teman berada. Nah, saya teman-teman selalu taati protokol kesehatan karena kita saat ini masih berada pada situasi pandemi COVID-19. Nah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, perkenalkan saya Firman Syahputra, mahasiswa Prodi Administrasi Perkantoran Universitas Negeri Yogyakarta, akan membawakan sebuah materi dan dari salah satu tugas dari mata kuliah manajemen K3, yaitu resiko bahaya dan psikologis. Baik, langsung saja teman-teman kita masuk ke bahaya kebisingan. Yang pertama adalah bahaya kebisingan. Nah, kebisingan didefinisikan sebagai suara yang mengganggu atau yang tidak diinginkan saat seseorang mendengarkan suara. Bisa jadi suara tersebut menjadi sebuah kebisingan bagi orang yang lain. Seseorang yang terpapar kebisingan tersebut akan terkena efek yang cukup merugikan. Nah, seperti yang biasa dialami oleh para pegawai, ada banyak sekali kebisingan yang dapat dirasakan pada tempat kerjanya, yaitu ada beberapa sumber kebisingan yang umum, yaitu yang pertama ada musik yang keras, yang kedua ada penggunaan alat yang berat saat bekerja, dan yang ketiga ada transportasi di tempat kerja. Dan yang keempat, ada peralatan listrik seperti gergaji. Nah, gergaji itu biasanya cukup membersihkan telinga, terutama pada pegawai di lingkungan kerja. Yang kelima, ada peralatan pneumatik seperti bor, gerindra, dan pistol lipat. Yang keenam, ada generator listrik. Kebisingan ini bisa ditemui oleh para pekerja saat mereka bekerja di pabrik. Kebisingan tersebut akan memberikan dampak yang cukup serius pada gendang telinga dan jika dihadapi secara terus-menerus. Yang kedua ada bahaya pencahayaan. Pencahayaan itu tentu juga membahayakan kemampuan bagi para pekerja. Pencahayaan itu sendiri adalah pencahayaan di lingkungan kerja tidak bisa dianggap sepele karena pencahayaan yang buruk bisa menimbulkan ketegangan mata, kelelahan, sakit kepala, hingga kecelakaan kerja. Nah, pencahayaan itu sendiri dapat dibagi menjadi dua, teman-teman, yaitu pencahayaan alami dan pencahayaan buatan. Pencahayaan alami itu dapat kita ambil contoh seperti sinar matahari di tempat kerja, itu juga harus mendapatkan sinar matahari yang cukup dan cukup terang, teman-teman, karena tempat kerja yang terang itu tentunya dapat melancarkan dan memperjelas penglihatan para pekerja sehingga tidak terjadi kecelakaan. Yang kedua, ada pencahayaan buatan. Pencahayaan buatan tersebut dapat dibuat oleh perusahaan seperti menggunakan lampu. Hal tersebut tentu sangat diperlukan oleh para pegawai, terutama saat malam hari. Lampu yang terang tentu akan membuat bekerja semakin mudah dan semakin jelas dalam melihat dan menjalankan pekerjaan sehingga tidak terjadi kecelakaan. Nah, agar pencahayaan memenuhi persyaratan kesehatan, perlu dilakukan tindakan sebagai berikut. Yang pertama, pencahayaan alami maupun buatan diupayakan agar tidak menimbulkan keselawang dan memiliki intensitas sesuai dengan peruntukannya. Nah, jangan sampai pencahayaan yang diinginkan
malah justru membuat para pegawai merasa silau dan tidak dapat melihat dengan baik. Yang kedua, ada penempatan lampu dapat menghasilkan penyinaran yang optimum. Nah, lampunya tentu harus mencukupi. Yang ketiga, ada bola lampu yang mulai tidak berfungsi dengan baik segera diganti. Bola lampu yang sudah redup tidak segera diganti sehingga dapat membahayakan. Dan yang ketiga ada bahaya radiasi. Radiasi adalah energi yang dipancarkan dalam bentuk partikel atau gelombang. Dalam istilah fisika, radiasi diartikan sebagai suatu cara penambatan energi dari sumber energi ke dalam lingkungan tanpa membutuhkan perantara atau medium. Sumber radiasi dapat berupa yang pertama radiasi alam, sumber radiasi kosmik, sumber radiasi terestrial, sumber radiasi dari dalam tubuh manusia. Yang kedua ada radiasi buatan, yaitu seperti radionuklida buatan, pesawat sinar X, reaktor nuklir, dan akselerator. Bahaya getaran. Tenaga kerja yang bagian tubuhnya terpapar alat kerja yang bergetar dalam jangka waktu yang lama akan berpotensi mengalami gangguan fungsi di bagian tubuh, biasanya di bagian tangan. Jika hanya dibiarkan, para tenaga kerja akan mengalami kerusakan pembuluh darah, kehilangan sensoris secara permanen, kerusakan tulang, dan juga otot. Salah satu gangguan fungsi bagian tangan yang sering dijumpai adalah hand-arm vibraton syndrome atau dapat disingkat menjadi HAVS. HAVS ini adalah penyakit yang disebabkan oleh getaran mekanis yang menyerang bagian tangan dan lengan para tenaga kerja. Gejala yang ditimbulkan oleh penyakit ini yaitu vaskuler, neurologi, dan muskuloskeletal tuju pada jari, tangan, dan lengan disebabkan pengguna alat yang bergetar secara terus-menerus dengan jangka waktu yang cukup panjang. Yang berikutnya ada alat pelindung diri. Alat pelindung diri ini dapat kita singkat menjadi APD. Nah, APD tentu sering kita jumpai dan sering sekali kita dengar, terutama pada masa pandemi seperti ini. APD tentu sangat dibutuhkan dan sangat besar digunakan oleh para tenaga medis untuk menangani pasien-pasien virus corona. APD itu sendiri adalah sebuah alat yang mempunyai kemampuan melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya yang dapat terjadi di tempat kerja. Pengusaha atau pengurus dan pekerja harus memahami jenis dan fungsi APD, kewajiban yang harus dilaksanakan terkait APD, manajemen APD, dan hal penting lainnya mengenai APD di tempat kerja. Perusahaan dan pekerja harus mengetahui tentang keselamatan kerja yang sesuai dengan standar yang berlaku. Salah satunya dengan menggunakan alat pelindung diri atau APD yang sesuai dengan standarisasi. Tentu setiap perusahaan di bidang-bidangnya masing-masing tentu telah memiliki standar mutu alat pelindung diri yang harus atau wajib digunakan oleh tentu setiap perusahaan atau pengusaha atau instansi memiliki tipikal dan tipe alat pelindung diri yang berbeda-beda, ya, sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan tuntutan dari pekerjaannya tersebut.
Seperti yang dapat kita lihat pada gambar di samping, itu adalah contoh alat pelindung diri tenaga medis yang saat ini sedang gencar atau sedang digunakan oleh para tenaga medis untuk merawat para pasien COVID-19. Nah, penanggulangan saat ini dalam pengendalian atau penanggulangan kecelakaan akibat kerja, salah satu upaya yang dapat bahkan wajib dilakukan adalah mendeteksi secara dini, sehingga pengobatan dapat dilakukan secepat mungkin. Dengan demikian, luka cedera yang diakibatkan oleh kecelakaan dalam kerja bisa segera pulih tanpa menimbulkan kecacatan pada organ tubuh para pekerja. Sekurang-kurangnya, tidak menimbulkan luka yang parah serta kecacatan lebih lanjut. Pada banyak kasus, luka cedera atau penyakit akibat kerja bersifat berat dan mengakibatkan cacat selamanya. Terdapat dua faktor yang membuat penyakit mudah dicegah dan ditangani. Seperti yang kita seperti pepatah ya, pernah tentu kita dengar ya teman-teman, lebih baik daripada mati. Yang kalau sudah terluka, tentu kita hanya dapat mengobati, dan mengobati pun tidak pasti dapat pulih sempurna. Lebih baik sebagai perusahaan atau instansi tentu lebih baik memberikan sebuah pencegahan kepada para pekerja, sehingga pekerjanya dapat bekerja dengan nyaman, dengan aman, dan dengan tentunya. Para pekerja tentu dapat terlindungi secara maksimal dan tidak was-was saat menjalani atau menjalankan pekerjaannya, sehingga pekerjaan dapat berjalan dengan lancar dan tentu para pekerja dapat selamat bekerja. Nah, kita lanjut ke penyebab stres akibat kerja. Yang pertama, penyebabnya dapat dari lingkungan pekerjaan. Lingkungan pekerjaan yang mungkin kurang nyaman dialami oleh para pekerja, tentu hal tersebut dapat mengganggu atau dapat menimbulkan stres dari pekerja itu sendiri, sehingga dia tidak nyaman dalam melakukan pekerjaannya sehari-hari. Yang kedua, ada beban kerja. Mungkin beban kerja yang terlalu berat, kadang tidak sesuai dengan porsinya, tersebut dapat menjadi salah satu penyebab stres dari seorang pekerja tersebut. Yang ketiga, ada konflik dengan rekan kerja. Itu dapat kita temui teman-teman, tentu pada lingkungan kerja tentu kita dapat menemui berbagai macam tipikal dan berbagai macam jenis kepribadian dari rekan kerja kita. Hal tersebut tidak kadang dapat menimbulkan sebuah konflik atau permasalahan yang timbul akibat ketidakcocokan prinsip atau pemikiran kita dengan rekan-rekan kerja kita. Hal tersebut tentu dapat menjadi salah satu penyebab dari stres yang pekerja tersebut alami, karena terlalu banyak konflik dengan rekan-rekan kerjanya. Yang keempat, ada atasan yang penuntut. Nah, atasan yang mungkin terlalu penuntut dan terlalu memberikan beban kerja yang terlalu banyak dan terlalu menargetkan pekerja tersebut, tentu dapat membuat pekerja tersebut menjadi stres dan justru tidak maksimal dalam pekerjaannya, karena mungkin atasan yang suka marah-marah dan menuntut pekerja tersebut untuk selalu melakukan hal-hal yang mungkin di luar kendalinya. Lalu ada manajemen stres. Manajemen stres adalah kemampuan dalam menggunakan sumber daya manusia secara efektif untuk mengelola dan mengatasi gangguan atau kekacauan mental dan emosional yang muncul karena tanggapan atau respon.
Tujuan manajemen stres itu sendiri adalah untuk memperbaiki kualitas hidup individu agar menjadi lebih baik. Ya, sebagai seorang individu atau kerja, kita sudah selayaknya memiliki dan dapat menerapkan manajemen stres itu dalam diri kita sehari-hari, karena manajemen stres itu sangat penting benar-benar untuk kita memanage dan mengatur setiap pekerjaan dan aktivitas kita yang begitu padat, sehingga aktivitas kita yang begitu padat tersebut tidak dapat menimbulkan stres atau tekanan dalam hidup kita. Nah, tentu manajemen stres ini diperlukan untuk kita agar diharapkan setiap kegiatan atau setiap agenda atau setiap aktivitas dapat kita lakukan secara maksimal dan sesuai dengan porsinya masing-masing. Nah, perbaikan kerja berikutnya. Perbaikan kinerja dapat kita lakukan dengan 3 cara. Yang pertama adalah memaksimalkan kinerja. Kita kan tentu mempunyai sebuah kelebihan, kita mempunyai sebuah kemampuan, sehingga diharapkan kemampuan itu tersebut dapat kita maksimalkan dan dapat kita tuangkan dalam kinerja kita sehingga dapat menghasilkan sebuah karya atau dapat menghasilkan sebuah pekerjaan yang maksimal sehingga dapat memuaskan. Dan yang kedua ada memperbaiki kinerja sendiri. Nah, tentu sebagai seorang individu yang kita harus memiliki sebuah evaluasi tentang kinerja kita. Nah, sudah selayaknya kita mengevaluasi tentang diri kita, tentang kinerja kita, mana yang kurang dan mana yang harus ditingkatkan agar dapat berjalan ke depan dan tidak diam dan terpuruk di itu saja. Tidak ada rencana perbaikan kerja. Sebagai seseorang yang bijak, tentu kita harus memiliki sebuah rencana ke depan untuk kita memiliki sebuah perbaikan. Setelah mengevaluasi, tentu kita harus memiliki sebuah rencana ke depannya untuk hal apa yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan kinerja kita dalam bekerja sehingga dapat lebih memuaskan dari yang sebelumnya. Nah, kesimpulannya dari pemaparan materi tadi adalah stres adalah suatu gejala yang dimiliki oleh setiap orang, di mana hal tersebut dipengaruhi oleh diri sendiri maupun lingkungan sekitarnya. Stres yang terjadi dapat berupa stres positif maupun negatif, di mana stres itu akan memberikan dampak tersendiri bagi orang yang mengalami stres. Pada dasarnya, stres terjadi karena terlalu beratnya beban pikiran seseorang serta adanya tekanan yang membuat kurangnya konsentrasi. Namun, semua itu dapat kita cegah dan bahkan di manajemen untuk dapat mengurangi pengaruhnya dalam kerja. Berikut sekian tadi presentasi dan pemaparan materi dari saya. Semoga materi dari saya tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya dan sampai jumpa di lain kesempatan. Thank you teman-teman.